Oke, halo gengs, Gocha, dan ini adalah Acer Predator Helios 18 inch. Jadi ini super besar. That's what she said. Don't you dare. Gue udah pakai ini selama kurang lebih seminggu untuk jadi laptop harian gue, dan ini super ganas banget. Ini udah pakai Intel Core i9 generasi ke-13 yang terbaru, 13900HX, 24 core dan 32 thread, dan ini kenceng banget. Kalau dibandingin sama 12900HX, ini kenaikannya sekitar di 20%. Dan kalau misalkan mau dibandingin sama laptop Acer terakhir yang gue cobain, itu pakai 12900H, perbedaan multiscore Cinebench R23 itu naiknya banget ya, di 67,8%. Dan untungnya di chassis sebesar dan setebal ini kita masih punya cooling system yang cukup oke untuk tenangin si Core i9 13900HX ini. Kalau hasil pemakaian sehari-hari untuk kerjaan gue sih kayak Adobe Lightroom, waktu importnya itu di 26 detik dan ekspornya itu di 22 detik. Kalau di Adobe Premiere Pro ekspor sebuah video 4K 5 menit itu di 2 menit 14 detik aja. Kayak produk Helios lainnya, ini juga mirip-mirip banget ya desainnya. Mungkin ada perubahan sedikit aja, kayak sekarang di belakangnya ada aksen baru gitu yang bisa nyala juga RGB-nya. Sekarang nggak nyala, tadi nyala padahal. What? Oh tuh, nyala jadinya. Bukan selera gua sih, tapi ya termasuk keren lah untuk produk Helios. Bagian plastik di exhaust-nya ini bisa dilepas ya, entah kenapa juga, dan kita juga dapat ekstranya gitu di box yang warnanya beda. Mungkin itu untuk kayaknya ini cuma desain aja ya, nggak ada fungsi-fungsi banget. Dan menurut gua desain yang kita dapat ini lebih bagus lagi dibanding yang kita dapat di box. Jadi ya mending pakai yang ini aja. Ports-nya di sini lumayan banyak. Ada AC adapter di belakang, HDMI 2.1, 2 USB-C Thunderbolt 4, 3 USB 3.2 Gen 2 Type A, colokan Ethernet, micro SD card, dan juga audio combo jack. Hal pertama yang kalian bakal rasain pas pegang laptop ini ya, kalau ini tuh gede banget loh. Ingat, ini 18 inch. Sangat-sangat kerasa berlebihan dan kurang enak lah untuk dibawa kemana-mana. Beratnya ini lebih dari 3 kilo. Bahkan timbangan gua sampai error karena kapasitasnya maksimum itu cuma 3 kilo. Jadi ini bukan laptop yang enak untuk dibawa kemana-mana lah. Mungkin taruh di rumah aja kayak pengganti PC gitu. Kalau kita buka layarnya ini di 16:10 rasionya, dan resolusinya itu 2K dan 240 Hz. Mungkin ini layar laptop gaming yang paling enak yang pernah gue lihat. Kebantu lagi karena besarnya yang 18 inch. Gue udah bilang kan ini 18 inch. Akurasi warnanya juga lumayan karena ini panel IPS di 99% sRGB, 85% Adobe RGB, dan 98% DCI-P3. Buat kerjaan editing udah termasuk enak lah. Dan sebenarnya video ini juga gue editnya langsung di sini tanpa ada hiccup sama sekali karena performance-nya yang mantap juga, dan layarnya yang besar jadi lumayan enak lah untuk dipakai editing tanpa eksternal monitor. Layarnya ini agak sedikit goyang-goyang lah, mungkin karena beberapa partnya ini masih terbuat dari plastik. Jadi terkadang kalau kita buka itu nggak terlalu kerasa kokoh aja, apalagi kalau kita bukanya itu dari pojok samping sini doang, agak sedikit serem. Untungnya chassis di bagian keyboardnya dan di bagian area tangan kita itu kerasa kokoh sih, nggak ada flex gimana banget kalau kita teken-teken. Jadi untuk laptop sebesar ini menurut gua ini build quality-nya masih termasuk kokoh lah. Keyboardnya itu bakal kerasa familiar kalau kalian udah sering pegang laptop Predator Helios. Selalu ada numpad di bagian kanan yang biasa sih gua nggak suka ya, tapi untuk di sini gua rasa mesti ada numpad lah karena udah gede 18 inch kayak gini. Bayangin kalau nggak ada numpad, itu bakal aneh aja kita punya keyboard yang kecil di tengah. Untuk ketiknya sendiri sih bukan favorit gua ya, agak sedikit lembek-lembek gitu kalau kita pencet, bikin ketiknya agak sedikit kurang enak lah di awal, butuh waktu untuk adaptasi. Trackpadnya di sini gede banget, tapi gue hampir selalu nggak suka sama trackpadnya Acer Predator ya. Sama juga dengan mereka punya laptop di tahun lalu. Selalu kayak kurang padat gitu isinya, kayak ada ruang kosong di dalam yang bikin pas kita pencet itu kurang memuaskan. Lihat deh betapa dalamnya gue bisa pencet trackpadnya ini, dan itu loh yang bikin trackpadnya menurut gue jadi kurang enak. Acer, coba deh lebih perhatiin trackpad di laptop gaming kalian. Gue tau gamers itu nggak pakai trackpad ya, mereka pasti pakai mouse, tapi ayolah. Setidaknya surface-nya itu enak sih, halus dan responsif. Jadi ya gue bisa kasih nilai plus lah di situ. Tapi laptop ini didesain untuk main game, dan dengan adanya RTX 4080 di sini, main game itu jadi mantep banget. Semua game yang gue coba itu di high settings, resolusi mentok, semuanya aman di atas 60 fps. Dan dengan teknologi DLSS 3 yang sekarang lebih canggih lagi, kita bisa dapetin FPS
yang langsung sampai 2 kali lipat dengan sesimpel nyalain aja tanpa ada kekurangan kualitas yang bisa gue lihat. Bener-bener enak banget main game AAA yang berat di full resolusi, high settings, grafiknya itu kelihatan tajam banget dan smooth banget di 100-an FPS dengan layar sebesar ini di sebuah laptop. Gue bener-bener happy banget main game di sini sampai gue lupa gue punya PC dengan layar yang lebih besar. Ditambah ini kipasnya juga nggak terlalu berisik-berisik banget ya, beda sama laptop Acer Predator yang lain yang gue cobain di tahun lalu. Untuk suhunya CPU-nya itu bisa sentuh di 90 derajat ke atas ya, tapi tetap bisa stabil clock speed-nya di sekitar 3500 MHz. Sedangkan GPU-nya itu hampir selalu di 70-an derajat aja, mungkin 80 derajat paling mentok, dan suara kipasnya itu overall sekitar di 48 sampai 50 dB lah. Yang menurut gua nggak terlalu mengganggu telinga kita banget kalau misalkan kita lagi main game dan nggak pakai headset. Di dalamnya kita bisa lihat RAM yang bisa di-upgrade sampai 64 GB, 1 TB SSD yang kenceng, dan masih ada 1 slot lagi ke depannya kalau mau ditambahin. Baterainya itu di 90 Wh dan gua tes video playback YouTube dan dia cuma tahan sekitar 2,5 jam lah. Bikin ini salah satu baterai yang paling jelek di laptop yang pernah gue coba. Jadinya selama ini gue selalu colok charger aja. Jadi sejauh ini gue pakai laptopnya selama seminggu, gue sih suka banget sama pengalamannya ya. Gue lama-lama jadi suka sama laptop yang layarnya besar-besar kayak gini. Walaupun untuk dibawa kemana-mana udah jelas nggak enak ya, tapi untuk jadi pengganti PC di rumah itu bakal enak banget. Dan kalau misalkan memang butuh bawa keluar, kita tetap bisa. Untuk harganya, di unit yang gue punya ini, which is unit yang paling mentok performance-nya ya, itu sekitar di 60 juta. Tapi ada unit-unit yang lebih murah juga di bawahnya. Ada juga yang Helios 16, itu yang 16 inch. Ada varian yang pakai Intel i9 juga dan RTX 4070, dan itu mulainya dari 38 juta lah. Yang menurut gue ya masih reasonable lah untuk laptop gaming powerful kayak gini. Tapi gimana menurut kalian? Apa kalian suka sama laptop yang gede kayak gini tapi susah dibawa kemana-mana? Atau kalian memang lebih suka sama laptop yang kecil-kecil aja biar gampang untuk masukin tas gitu? Coba tulis di komentar di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.